Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Pratiwi, NIM L1C018071. Di sini saya akan menjelaskan tentang dialekta teori konflik kekuasaan menurut Ralph Dahrendorf. Teori konflik menurut Ralph Dahrendorf merupakan reaksi atas teori fusionalisme struktural yang kurang memperhatikan konflik dalam masyarakat. Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa masyarakat itu terdiri atas kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda, di mana kepentingan-kepentingan tersebut merupakan usaha untuk memenuhi kepentingan-kepentingan lain atau memenuhi kepentingan-kepentingan lain yang lebih besar. Teori konflik berkembang sebagai reaksi terhadap fusionalisme struktural dan akibat dari berbagai kritik yang berasal dari sumber pemikiran Marxin dan juga pemikiran konflik Simmel. Salah satu kontribusi utama dari teori ini adalah memberikan landasan untuk teori-teori dari hasil pemikirannya Karl Marx. Tetapi masalah terbesar dari teori ini adalah teori ini belum bisa melepaskan diri dari akarnya, yaitu fusionalisme struktural. Teori konflik Ralph Dahrendorf menarik perhatian para peneliti sosiologi dari Amerika Serikat setelah dikeluarkannya buku berjudul Class and Class Conflict Industrial Society pada tahun 1959. Kekuasaan otoritas mengandung dua unsur, yaitu yang pertama adalah unsur penguasa atau orang yang berkuasa, dan yang kedua adalah orang yang dikuasai atau bawahan. Selain itu juga ada tiga kelompok, yaitu dibagi menjadi tiga tipe. Yang pertama adalah tipe kelompok semu atau quasi group, yang kedua adalah tipe kelompok kepentingan atau manifest, dan yang terakhir adalah tipe kelompok konflik. Tipe kelompok semu adalah sejumlah pemegang posisi yang sama tetapi belum menyadari keberadaannya. Dan kelompok ini juga termasuk ke dalam tipe kelompok kedua, yakni kelompok kepentingan, dan karena kepentingan inilah yang melahirkan kelompok ketiga. Mereka yang berada pada kelompok atas atau penguasa ingin tetap mempertahankan status quo mereka, sedangkan kelompok bawahan itu menginginkan adanya perubahan. Dahrendorf mengakui pentingnya konflik mengacu dari pemikirannya Lewis Coser, di mana hubungan konflik dan perubahan ialah konflik berfungsi untuk menciptakan perubahan dan perkembangan. Asumsi Ralph tentang masyarakat ialah bahwa setiap masyarakat itu harus tunduk pada proses perubahan, dan pertikaian serta konflik ada dalam sistem sosial juga sebagai elemen kemasyarakatan memberikan kontribusi bagi disintegrasi dan perubahan. Suatu bentuk keteraturan dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang memiliki kekuasaan, sehingga ia menekankan tentang peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat. Bagi Dahrendorf, masyarakat memiliki dua wajah, yakni konflik dan konsensus, yang dikenal dengan teori konflik dialektika. Dengan demikian, teori konflik ini dibagi menjadi dua bagian, atau teori dialektika ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu teori konflik dan juga teori konsensus. Teori konflik harus menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat, sedangkan teori konsensus harus menguji nilai disintegrasi dalam masyarakat tersebut. Bagi Ralph, masyarakat tidak akan ada tanpa adanya konsensus dan konflik. Masyarakat disatukan oleh ketidakbebasan yang dipaksakan. Dengan demikian, posisi tertentu di dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain. Dahrendorf mengemukakan teorinya dengan melakukan kritik dan modifikasi dari pemikiran Karl Marx yang berasumsi bahwa kapitalisme, pemilik dan kontrol atas sarana-sarana produksi berada di tangan individu-individu yang sama, yang disebut dengan kaum borjuis dan kaum proletar. Teori konflik dipahami melalui suatu pemahaman bahwa masyarakat memiliki dua wajah, karena setiap masyarakat tahu kapan saja tunduk pada perubahan, sehingga asumsinya bahwa perubahan sosial ada di mana-mana. Selanjutnya, masyarakat juga memperlihatkan perpecahan dan konflik pada saat tertentu dan juga memberikan kontribusi bagi disintegrasi dan perubahan, karena masyarakat didasarkan pada paksaan dari beberapa anggotanya atas orang lain. Sekian. Baik, sekarang kita akan beralih ke materi yang lain, yaitu mengenai pemikiran teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luhmann. Langsung saja kita ke materinya, yaitu konstruksi sosial merupakan sebuah teori sosiologi kontemporer yang dicetus oleh Peter L. Berger.
dan Thomas Luckmann. Dalam menjelaskan paradigma konstruksi, realitas sosial merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Individu adalah manusia yang bebas yang melakukan hubungan antara manusia dengan yang lain. Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya. Individu bukanlah korban fakta sosial, namun sebagai media produksi sekaligus reproduksi yang kreatif dalam mengkonstruksi dunia sosialnya. Usaha untuk membahas sosiologi pengetahuan secara teoritis dan sistematis melahirkan karya Berger dan Luckmann yang tertuang dalam bukunya. Buku yang telah ditafsirkan yaitu Sosial Atas Kenyataan, Suatu Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan. Ada beberapa usaha yang dilakukan Berger untuk mengembalikan hakikat peranan pengembangan sosiologi. Pertama, mendefinisikan kembali pengertian kenyataan dan pengetahuan dan konteks sosiologi. Teori sosiologi harus mampu menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat itu dikonstruksi secara terus-menerus. Gejala-gejala sosial sehari-hari masyarakat selalu berproses yang ditemukan dalam pengalaman bermasyarakat. Oleh karena itu, pusat perhatian masyarakat terarah pada bentuk-bentuk penghayatan kehidupan masyarakat secara menyeluruh dengan segala aspek kognitif, psikomotoris, emosional, dan intuitif. Dengan kata lain, kenyataan sosial itu tersirat dalam pergaulan sosial yang diungkapkan secara sosial termanifestasikan dalam tindakan kenyataan sosial. Tindakan kenyataan sosial semacam ini ditemukan dalam pengalaman intersubjektif. Melalui intersubjektif dapat dijelaskan bagaimana kehidupan masyarakat tertentu dibentuk secara terus-menerus. Konsep intersubjektif vitas menunjuk pada dimensi struktur kesadaran umum, kesadaran individual dalam suatu kelompok khusus yang saling berintegrasi dan berinteraksi. Selanjutnya yang kedua, menemukan metodologi yang tepat untuk meneliti pengalaman intersubjektivitas dalam kerangka mengkonstruksi realitas. Dalam hal ini memang perlu ada kesadaran bahwa apa yang dinamakan masyarakat pasti terbangun dari dimensi objektif sekaligus dimensi subjektif, sebab masyarakat itu sendiri sesungguhnya buatan kultural dari masyarakat, yaitu di dalamnya terdapat hubungan intersubjektivitas, dan manusia adalah sekaligus pencipta dunianya sendiri. Oleh karena itu, dalam observasi gejala-gejala sosial, itu perlu diseleksi dengan mencurahkan perhatian pada aspek perkembangan, perubahan, dan tindakan sosial. Dengan cara seperti itu, kita dapat memahami tatanan sosial atau orde sosial yang diciptakan sendiri oleh masyarakat dan yang dipelihara dalam pergaulan sehari-hari. Selanjutnya yang ketiga, memilih logika yang tepat dan sesuai peneliti. Perlu menentukan logika mana yang perlu diterapkan dalam usaha memahami kenyataan sosial yang mempunyai ciri khas yang bersifat plural, relatif, dan dinamis. Yang menjadi persoalan bagi Barer adalah logika. Logika seperti apakah yang perlu dikuasai agar interpretasi sosiologi itu relevan dengan struktur kesadaran umum itu. Sosiologi pengetahuan harus menekuni segala sesuatu yang dianggap sebagai pengetahuan dalam masyarakat. Sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa jelas dan dapat dipahami. Terima kasih. Berbicara tentang politik, politik adalah memperbincangkan pengaruh, kekuatan, dan kekuasaan. Karena itulah, maka politik banyak dipersepsikan sebagai the process of who, get what, when, and how. Proses tentang siapa, mendapatkan apa, kapan, dan di mana. Definisi sederhana lainnya menyebutkan politik sebagai the practice and theory of influencing other people. Praktek dan teori mempengaruhi orang lain. Istilah politik dikenal pertama kali oleh filosof Yunani legendaris yaitu Aristoteles. Menurutnya, politik adalah sebuah bentuk yang civilized dari masyarakat yang mengabdikan diri untuk kemaslahatan. Kata politik itu juga dalam bahasa Yunani diterjemahkan sebagai an art of government, seni pemerintah yang bertujuan untuk menormalkan pola hubungan antar kelompok
menormalkan pola hubungan antar kelompok sosial yang berbeda agar supaya bisa secara bersama bersepakat menentukan tujuan, bentuk, dan substansi kegiatan negara. Dalam perkembangannya, politik dan pemerintahan menjadi dua hal yang tidak terpisahkan. Politik menjadi bagian integral masyarakat modern dan menata pembangunan. Politik kemudian menjadi sesuatu multidimensional. Ia bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri tanpa adanya komponen-komponen pembentuk sebagai sebuah sistem. Politik adalah kesatuan-kesatuan dari beberapa subsistem seperti partai politik, komunitas, kelas-kelas sosial ekonomi, ideologi, dan lain sebagainya. Wright Mill merupakan salah seorang sosiolog yang cukup intens mengamati realita negara dari kekuasaan sehingga kemudian mengemukakan teori yang sangat terkenal, yaitu Power Elite Theory. Ketika menjelaskan fenomena politik, para sosiolog modern rata-rata menjadikan struktur sosiopolitik masyarakat sebagai major fokusnya. Mereka cenderung sangat peduli dengan struktur kekuasaan dan relasi-relasi kuasa yang didasarkan pada inequality atau ketidaksamaan untuk mewujudkan tujuan. Ada dua strategi yang digunakan untuk menganalisa dan menjelaskan inequality tersebut. Yang pertama dan yang paling terkenal adalah teori kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan multidisipliner menurut Charles Weibull. Analisis konflik multidisipliner menurut Charles Weibull itu pada dasarnya mempertimbangkan kepentingan pragmatis analisis konflik sehingga analisis konflik menjadi lebih komprehensif dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan perdamaian, tata kelola konflik, dan pendidikan perdamaian. Yang dimaksud di sini yaitu untuk memberikan pengaruh terhadap perkembangan analisis konflik yang bersifat multidisipliner ke dalam pendekatan primordial, instrumental, dan konstruksi sosial. Terima kasih.